Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiza Gadisabita dengan NRP 5009221041. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum termodinamika P3 Rankine Cycle. Topik pembahasannya ada pendahuluan, metodologi, analisis data, dan penutup. Yang menjadi latar belakang pada praktikum ini adalah dalam mengubah suatu bentuk energi menjadi energi listrik dibutuhkan alat yang disebut pembangkit listrik. Berbagai jenis pembangkit listrik yang ada di Indonesia adalah PLTU, PLTS, PLTN, dan sebagainya. Pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU merupakan pembangkit listrik yang menggunakan prinsip kerja energi kinetik dari uap dan menghasilkan listrik. Pada PLTU digunakan prinsip siklus Rankine. Siklus Rankine merupakan siklus mendasar dalam PLTU yang terdapat proses penguapan dan kondensasi, sehingga hasil keluaran dari siklus Rankine adalah uap. Pada pembangkit listrik tenaga uap, biasanya menggunakan modifikasi siklus Rankine yang lebih lanjut, yaitu siklus Rankine reheat ideal. Hal ini agar pembangkit listrik dapat meningkatkan efisiensi yang dihasilkan pada tekanan boiler yang lebih tinggi dan dengan menghindari uap yang berkualitas rendah pada turbin. Rumusan masalah pada praktikum ini adalah 1. Apa saja komponen-komponen utama pada siklus Rankine beserta proses yang terjadi di dalamnya. 2. Bagaimana upaya dalam meningkatkan efisiensi siklus Rankine, khususnya yang berkaitan dengan proses reheat dan superheated Rankine cycle. 3. Apa efek dari perubahan parameter tekanan, temperatur, dan aliran massa pada efisiensi sistem dan keluaran energi yang dihasilkan oleh siklus Rankine. 4. Bagaimana cara penggunaan cycle pad dan penerapan metode simulasi pada siklus Rankine yang benar. Tujuan dilakukannya praktikum ini adalah 1. Mengetahui dan memahami komponen-komponen utama pada siklus Rankine beserta proses yang terjadi di dalamnya. 2. Mengetahui dan memahami upaya peningkatan efisiensi siklus Rankine, khususnya yang berkaitan dengan proses reheat dan superheated Rankine cycle. 3. Mengetahui efek perubahan parameter tekanan, temperatur, dan aliran massa pada efisiensi sistem dan keluaran energi yang dihasilkan oleh siklus Rankine. 4. Mengetahui cara penggunaan cycle pad dan penerapan metode simulasi siklus Rankine yang benar. Peralatan dan bahan yang dibutuhkan, yang pertama, PC atau laptop, yang kedua, aplikasi cycle pad. Prosedur praktikum yang dilakukan adalah, yang pertama, PC dan aplikasi cycle pad disiapkan. Yang kedua, aplikasi dibuka, kemudian project diberi nama dan dipilih setting open cycle. Yang ketiga, dalam build mode, atur dan hubungkan komponen-komponen sistem yang dimasukkan untuk membuat siklus Rankine ideal. Yang keempat, tab mode pada bagian pojok kiri atas diklik, kemudian analyze dipilih. Masing-masing komponen siklus diklik hingga muncul tab, kemudian make assumption. Diklik untuk memberi asumsi pada masing-masing komponen dan masukkan data praktikum sehingga siklus tersebut dapat bekerja secara ideal sesuai dengan teori siklus Rankine ideal. Yang kelima, dilakukan hal yang sama pada siklus Rankine reheat. Berikut adalah analisis data pada siklus Rankine ideal dan siklus Rankine reheat. Berikut adalah pembahasan dari praktikum ini. Siklus Rankine ideal dapat ditunjukkan pada diagram TS sebagai berikut. Berdasarkan diagram TS tersebut, dapat dilihat bahwa pada state 1 merupakan fase saturated vapor, state 2 merupakan fase saturated mixture, state 3 merupakan fase saturated water, dan state 4 merupakan fase compressed water. Pada proses 1-2 terjadi ekspansi isentropik fluida kerja melalui turbin dari saturated jenuh pada state 1 ke tekanan kondenser. Pada proses 2-3 terjadi perpindahan panas dari fluida kerja saat mengalir pada tekanan konstan melalui kondenser yang keluar sebagai saturated water pada state 3. Pada proses 3-4 terjadi kompresi isentropik dalam pompa ke state 4 pada daerah compressed water. Pada proses 4-1 terjadi perpindahan panas ke fluida kerja saat mengalir pada tekanan konstan melalui boiler untuk menyelesaikan siklus.
Siklus Rankine-Reheat dapat ditunjukkan pada diagram TS sebagai berikut. Berdasarkan diagram TS tersebut, dapat dilihat bahwa pada state 1 merupakan fase superheated, state 2 merupakan fase saturated vapor, state 3 merupakan fase superheated, state 4 merupakan fase saturated mixture, state 5 merupakan fase saturated water, state 6 merupakan fase compressed water. Pada proses 1-2 terjadi ekspansi uap melalui turbin ke beberapa tekanan antara generator uap dan tekanan kondensor. Pada proses 2-3, uap dipanaskan kembali dalam generator uap. Tidak ada penurunan tekanan saat uap dipanaskan kembali. Pada proses 3-4, setelah pemanasan ulang, ekspansi uap dalam turbin, tahap kedua ke tekanan kondensor. Berikut adalah keadaan ideal Rankine cycle pada cycle PET, serta variasinya pada mass flow rate, tekanan pada state 4 keluaran kondenser, dan tekanan pada state 1 keluaran boiler. Berikut adalah keadaan Rankine-Reheat cycle pada cycle PET, serta variasi tekanan pada keluaran boiler, variasi tekanan pada state 5 keluaran kondenser, variasi temperatur pada state 3 keluaran boiler, variasi temperatur pada state 1 keluaran boiler, dan variasi mass flow rate. Pada ideal Rankine cycle, berdasarkan tabel 3.2, dapat dilihat bahwa variasi pada laju aliran massa tidak mempengaruhi nilai dari efisiensi dan back work ratio, tetapi mempengaruhi nilai net power, Q in dan Q out, yang dimana semakin besar aliran massa, maka nilai ketiga parameter tersebut meningkat dan sebaliknya. Tabel 3.3 dapat dilihat bahwa variasi tekanan pada state 4 keluaran kondenser mempengaruhi besar net power, efisiensi, Q in, Q out, BWR, dan T3, yang dimana semakin besar tekanan yang diberikan, maka nilai semua parameter tersebut meningkat, dan sebaliknya. Tabel 3.4 dapat dilihat bahwa variasi tekanan pada state 1 keluaran boiler mempengaruhi nilai net power, efisiensi, Q in, BWR, dan T1, yang dimana semakin besar tekanan yang diberikan, maka nilai parameter tersebut meningkat, dan sebaliknya, tetapi tidak mempengaruhi nilai Q out dan X. Peningkatan dan penurunan pada nilai tekanan, temperatur, dan laju aliran massa pada ideal Rankine cycle dapat mempengaruhi nilai net power, efisiensi, Q in, Q out, BWR, T1, T3, dan X. Pada Reheat Rankine cycle, berdasarkan tabel 3.5, dapat dilihat bahwa variasi tekanan pada state 2 keluaran boiler mempengaruhi nilai net power, efisiensi, Q in, dan BWR, yang dimana semakin besar tekanan yang diberikan, maka nilai parameter tersebut meningkat dan sebaliknya, serta X3 yang dimana semakin besar tekanan yang diberikan, maka nilai X3 menurun, tetapi tidak mempengaruhi nilai Q out. Tabel 3.6 dapat dilihat bahwa variasi tekanan pada state 5 keluaran kondenser mempengaruhi nilai net power, efisiensi, Q in, dan Q out, yang dimana semakin besar tekanan yang diberikan, maka nilai parameter tersebut menurun, dan sebaliknya, serta mempengaruhi nilai BWR dan X3, yang dimana semakin besar tekanan yang diberikan, maka nilai parameter tersebut meningkat, dan sebaliknya. Tabel 3.7 dapat dilihat bahwa variasi temperatur state 3 keluaran boiler mempengaruhi nilai net power, efisiensi, Q in, dan X3, yang dimana semakin besar temperatur yang diberikan, maka nilai parameter tersebut meningkat, dan sebaliknya, serta nilai BWR yang dimana semakin besar temperatur yang diberikan, maka nilai BWR menurun, tetapi tidak mempengaruhi nilai Q out. Tabel 3.8 dapat dilihat bahwa variasi temperatur state 1 keluaran boiler mempengaruhi nilai net power, efisiensi, Q in, dan X3, yang dimana semakin besar temperatur yang diberikan, maka nilai parameter tersebut meningkat, dan sebaliknya, serta nilai BWR yang dimana semakin besar temperatur yang diberikan, maka nilai BWR menurun, tetapi tidak mempengaruhi nilai Q out.
tabel 3.9 dapat dilihat bahwa variasi pada laju aliran massa mempengaruhi nilai net power, Q in dan Q out, yang dimana semakin besar aliran massa, maka nilai parameter tersebut meningkat dan sebaliknya, tetapi tidak mempengaruhi nilai efisiensi dan BWR. Peningkatan dan penurunan nilai tekanan, temperatur, dan laju aliran massa pada reheat Rankine cycle dapat mempengaruhi nilai net power, efisiensi, Q in dan Q out, BWR, dan X3. Kesimpulan yang dapat diambil dalam praktikum ini adalah 1. Komponen utama pada siklus Rankine adalah boiler yang digunakan untuk proses pemanasan isobarik, turbin yang digunakan untuk ekspansi isentropik, kondenser yang digunakan untuk pendingin isobarik, dan pompa yang digunakan untuk pemantapan isentropik. 2. Upaya yang dapat dilakukan dalam meningkatkan efisiensi siklus Rankine adalah dengan memberikan peningkatan tekanan pada tiap tahap siklus, terutama pada boiler dan turbin, penggunaan pemanasan uap bertingkat, penggunaan turbin bertingkat, penggunaan reheat, dan penggunaan fluida kerja alternatif seperti karbon dioksida dan amonia. 3. Efek dari peningkatan tekanan, temperatur, dan aliran massa adalah akan mempengaruhi nilai efisiensi sistem dan keluaran energi yang dihasilkan pada siklus Rankine. 4. Cara penggunaan cycle pad dan penerapan metode simulasi siklus Rankine yang benar adalah dengan memasukkan data masukan, memilih model termodinamika, menentukan jenis komponen, menentukan kondisi awal, menjalankan simulasi, dan menganalisis hasil. Saran yang dapat diberikan pada praktikum ini adalah sebaiknya menggunakan ruang simulasi atau cycle pad dengan ketelitian yang tinggi sehingga angka yang dimunculkan dapat lebih akurat. Berikut adalah daftar pustaka yang digunakan pada praktikum ini. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.